Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mewakili Indonesia menghadiri sidang Majelis Umum ke-78 PBB di New York, Amerika Serikat. Puluhan pertemuan diadakan untuk membahas berbagai isu. Lalu bagaimana kesibukan Retno Marsudi menghadiri agenda sidang Majelis Umum PBB? Berikut ini wawancara anchor CNN Indonesia Tiffany Raitama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela-sela kegiatan rangkaian sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ribuan delegasi dari seluruh dunia, mulai dari kepala negara, kemudian menteri dan juga delegasi lainnya berkumpul di sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York. Jadi kalau misalnya Anda membayangkan dan melihat secara langsung bagaimana kesibukan selama kurang lebih 1 pekan selama penyelenggaraan sidang Majelis Umum ini, terutama dalam masa general debate, sangat-sangat hektik, sangat-sangat sibuk, banyak yang warawiri, termasuk para menteri ini. Nah, termasuk juga Menteri Luar Negeri kita, yaitu Ibu Retno Marsudi. Saya sudah bersama Bu Retno selama beberapa hari ini. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Masih kuat jalan ya? Kalau Ibu kuat, kenapa saya tidak kuat? Saya nggak ngebayangin ke jadi menteri. Gimana ya Bu? Dari pagi kita sampai sore, bahkan Ibu bisa sampai malam. Bisa di-share ke kita sebenarnya kalau Menlu kegiatan di PBB. Jadi ini kan kayak perhelatan tahunan yang besar ya, kayak arisan. Semua menteri luar negeri dari seluruh dunia berada di satu tempat selama 1 minggu penuh, dan mereka pasti akan memaksimalkan semua kesempatan ini untuk melakukan pertemuan bilateral, untuk menggagas pertemuan-pertemuan macam-macam. Jadi jadilah kita ini dari breakfast meeting sampai dinner, dan saya waktu hari pertama hari Senin itu hari Senin atau hari Selasa sampai udah lupa waktu. Tapi ada satu titik di satu hari yang pertemuan saya itu sampai 25. Jadi ada pertemuan yang misalnya cuma 5 menit, 10 menit, cuman kita perlunya apa? Pokoknya aku perlu kayak gini ya dari kamu ya, oke, bye-bye. Jadi singkat, padat, jelas pokoknya. Dan kebetulan karena saya sudah cukup sudah banyak teman, jadi kalau ketemu udah nggak perlu halo apa kabar, nggak perlu basa-basi. Jadi bilang gue minta dukungan ya, begini. Oke. Jadi cepet bisa menclok gitu. Karena saya mendapatkan permintaan permintaan pertemuan itu 80. Sementara kita 7 hari ya Bu ya? 5 hari. 5 hari kerja, tapi per hari ini kan kalau dihitung mungkin sudah 50 lebih. Jangan-jangan nanti 80 semuanya bisa terakomodasi. Plus pertemuan besar ya. Jadi ada General Assembly-nya, ada side event-nya, ada pertemuan menteri luar negeri untuk OKI, ada pertemuan menteri luar negeri untuk G77, banyak sekali kelompok-kelompok, dan memang kita harus ikut, dan karena suara kita tuh didengar. Oke, itu gimana baginya Bu? Maksudnya selama penyelenggaraan pun kan setahu saya sebenarnya masih banyak undangan dan keinginan mereka untuk bertemu dengan Indonesia, dengan Ibu gitu. Jadi kalau jadwalnya tabrakan, karena kadang-kadang di 1 jam itu ada beberapa pertemuan yang Indonesia semuanya diundang. Itu biasanya saya bagi tugas dengan Pak Watap sama Pak Dubes ya. Kemudian saya bagi tugas dengan Pak Dirjen, terus kemudian saya sendiri ini, dan selalu ada delegasi yang jaga di GA Hall, the General Assembly Hall, untuk memantau semua statement yang dilakukan oleh negara-negara selama high level week untuk SMU PBB. Karena kan sambil ada beberapa pertemuan ini kan di hall sidang majelis umum itu kan jalan terus, statement nasional jalan terus. Jadi ini merupakan pengalaman yang sangat menarik, dan kita udah tahu nih kalau udah 1 minggu ini, saya biasanya rata-rata 1 hari itu kan 12 km ya, untuk jalan maupun saya olahraganya gitu. Kalau udah di New York 1 hari itu saya bisa 21.000 step. Saya ngebayangin karena saya setiap hari akhirnya selama di New York ngejalanin itu kayak wah dari sana ke sini. Ini Ibu karena ada agenda lain, singkat aja mungkin apa sih yang paling seru dalam menghadiri sidang PBB? Kemudian di samping itu kan kayaknya di sini tuh serius banget ya Bu. Ada yang nggak serius gak sih, maksudnya ketika ketemu dengan menteri lain atau mungkin kepala negara lain untuk ya sekedar santai-santai gitu? Ada nggak sih? Enggak, karena semuanya
ingin menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya ya, karena banyakan hal yang kita harus bahas dengan mereka. Misalnya tahun ini kita sedang memperjuangkan keanggotaan kita di Dewan Hak Asasi Manusia, Human Rights Council. Nah ini kita lobby, last round lobby itu ya kita lakukan sekarang ini. Maka pertemuan yang 10 menit itu banyak sekali yang saya lakukan untuk mendapatkan dukungan negara-negara agar kandidasi Indonesia bisa mereka dukung. Dan hal kayak gini memang sudah lumrah. Bahkan waktu DKPBB itu setiap 3 bulan, jadi digarap selama 2 tahun sebelumnya, setiap 3 bulan saya ada di gedung ini seminggu lobby. Jadi dari sebuah peristiwa misalnya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM, dari titik itu sebenarnya ditarik mundur itu kerjanya itu luar biasa. Jadi memang harus fit di sini, harus fokus pokoknya karena memang agendanya tight sekali. Agendanya sangat ketat sekali, dan memang pada akhirnya karena kita tidak semua dapat kita oke kan ya, maka kita memang harus bagi tugas dengan yang lain. Belum yang mantau pertemuan-pertemuan yang agak relatif lebih kecil, itu diplomat kita itu ada di mana-mana. Oke. Saya juga harus bagi waktu dengan Bu Menlu karena Ibu Menlu harus mengejar agenda lainnya. Terima kasih Ibu ya sudah waktu berbagi dengan CNN ya. Semangat toh masih ada hari ke depan. Itu tadi wawancara saya bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Tiffany Raitama, Indra Raharja, New York, Amerika Serikat.